Ini kan kita nggak bisa ukur sejak kapan mereka bertengkarnya, sudah berapa lama, karena keributan, beda pendapat dalam suatu hubungan itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau dianggap sebagai suatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut kepada suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru 8 bulan yang terakhir. Ya, sesuai dengan boleh hari ini sidangnya agendanya apa? Jadi kalau sesuai dengan jadwal hari ini harusnya kita itu adalah agendanya saksi tambahan. Jadi masih saksi dari penggugat dari Ruben Onsu. Berhubung minggu lalu ketika kita menghadirkan 2 saksi, hakim beranggapan bahwa saksi yang kemarin diperiksa itu karena tidak bertempat tinggal dan berdomisili di tempatnya Ruben dan Sarwenda, dia ingin ditambah dengan saksi yang memang bertempat tinggal bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Nah, jadi oleh karena itu hari ini sebagai saksi tambahan kami sudah hadirkan babysitter, ya, babysitter yang sudah bekerja 5 tahun, dan memang namanya babysitter ya tentu dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Nah, hanya saja sidang tidak bisa dilanjutkan pada hari ini karena tadi menurut majelis anggota hakim yang bersidang, mendadak ketua majelis hakimnya itu dapat penugasan pelatihan tentang terorisme di Yogyakarta. Nah, jadi karena panggilannya mendadak, dia tidak bisa memberi pemberitahuan kepada kami untuk menunda persidangan, sehingga tadi dalam ruang persidangan baru disampaikan dan sidang ditunda 1 minggu, ya, sampai minggu depan. Agendanya masih sama, yaitu saksi yang hari ini belum jadi diperiksa, yaitu babysitter. Ruben sendiri tidak hadir beberapa kali ke sidang, kenapa sih? Oke, Ruben tidak hadir, tapi kan kehadirannya sudah diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Dan oleh karena pihak tergugat dari sejak pertama kali tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, maka oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, dan oleh karena itu majelis hakim mungkin berpendapat tidak perlu meminta Ruben Onsu hadir dalam persidangan tersebut karena kan tidak ada mediasi. Nah, makanya sidang berjalan sepihak dari penggugat saja. Makanya sampailah pada hari ini agendanya adalah agenda saksi dari Ruben Onsu. Babysitternya sendiri berapa lama kerja sama Ruben? Babysitter yang kami hadirkan sebagai saksi pada hari ini itu sudah bekerja dengan Ruben dan Sarwenda 5 tahun. Ya, jadi saya kira 5 tahun dia pasti punya banyak pengalaman, dia pasti punya banyak cerita yang bisa digali oleh majelis hakim sehubungan dengan bagaimana kehidupan rumah tangganya Ruben dan Sarwenda, karena memang itu yang diinginkan oleh hakim. Nah, hanya saja memang belum sempat diperiksa karena hakimnya mendadak ada penugasan pelatihan untuk masalah hukum yang terorisme di Yogyakarta. Babysitternya sendiri mengasuh anak yang mana? Babysitter yang kita hadirkan ini yang sudah 5 tahun ini kebetulan dia mengasuh anak yang paling besar. Ya, anak yang paling besar. Bang, artinya babysitter sendiri ini yang benar-benar mengetahui permasalahan antara Ruben dan Sarwenda sendiri ya? Jadi begini, hakim hanya minta saksi itu yang dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Jadi yang 2 kemarin itu kan dia masuk kerja di rumahnya Ruben dan Sarwenda, tapi kan pulang hari. Ini dia selama 5 tahun menetap bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben karena dia adalah babysitter. Nah, apakah babysitter ini mengetahui apa tidak mengetahui? Ini yang akan kita pertanyakan dalam persidangan. Karena di zaman sekarang ini seperti yang saya katakan, udah gak zamannya lagi orang bertengkar itu di depan anak-anak dan juga bertengkar di depan karyawan, bertengkar di depan umum itu udah gak ada, ya. Jadi biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar, dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar, baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim, saksi ini. Jadi kalau memang misalnya ada pengetahuan, pasti pengetahuannya juga hal-hal yang terbatas, ya. Jadi selama ini memang Ruben dan Sarwenda kalau bertengkar memang ada di sebuah ruangan gitu ya, Artinya bukannya Ruben dan Sarwenda, ya,
orang zaman sekarang jarang pasti ya ketika dia bertengkar itu dia ingin cekcok itu di depan anaknya pasti jarang ya, apalagi di depan karyawan. Itu kan tidak menjaga harga diri keluarga ya. Jadi Ruben sama Sarwenda juga kalau yang terjadi ya seperti yang transaksi yang sebelumnya, bahwa kalau bertengkar pasti mereka akan bicaranya itu di kamar kan gitu ya, atau di lantai atas kan begitu. Nah, hanya saja hakimnya masih ya ingin menggali lebih jauh, kali-kali aja kalau karyawan yang menginap di situ tahu kan begitu. Nah, ini yang hari ini kita hadirkan. Berarti kenapa? Pertengkarannya sering terjadi berapa lama tuh? Pertengkaran itu berapa lama? Maksud durasi bertengkarnya atau apanya nih? Oh, saya seperti yang ada dalam gugatan itu, kalau keributan dalam rumah tangga itu kan satu hal yang biasa. Tapi yang pasti ini semakin meruncing kan itu 8 bulan terakhir ini, ya. Diawali dari mereka sudah mulai pisah rumah kan gitu. Nah, jadi apakah ini kita menghitungnya dari mana ya, kita nggak bisa hitung, karena kan nggak bisa diukur, karena orang jangankan rumah tangga, ke pacaran aja kamu pasti bertengkar sama pacar kamu, iya kan? Janji nonton nggak nonton pasti kalian bertengkar. Nah, jadi ini kan kita nggak bisa ukur sejak kapan mereka bertengkarnya, sudah berapa lama, karena keributan, beda pendapat dalam suatu hubungan itu satu hal yang biasa. Tapi kalau dianggap sebagai suatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut kepada suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru 8 bulan yang terakhir ya, sesuai dengan apa yang dikatakan ketika mereka sudah mulai pisah. Bang, apakah ada kekerasan dalam pertengkaran tersebut? Nggak ada kekerasan, karena kalau ada kekerasan kan pasti ada laporan polisi. Kalau dari pola asuh kan Ruben sama Wenda berbeda pola asuhnya antara Wenda sama bisa jadi ya, beda pola asuh bisa jadi, beda selera makanan juga bisa jadi kan, apapun bisa terjadi, namanya suami istri kan gitu ya. Nah, tapi apakah itu akan menjadi sesuatu yang jadi masalah besar? Ini kan tergantung bagaimana momentum atau kejadian yang dialami oleh kedua pasangan suami istri. Bang, kalau Ruben sama Wenda kompak nih Bang, nggak ada sidang nih Bang. ingin seperti apa sih memang? Loh, emang perpisahannya seperti apa ya? Cerai kan begitu kan? Maksudnya ke depan ingin seperti apa udah? Belum bicara sampai yang ke depan, karena kita masih fokus kepada persidangan hari ini. Tapi mereka memang berdua sepakat untuk bercerai sebelum adanya gugatan ini Bang dimasukin ke pengadilan Bang. Tidak ada kesepakatan, nggak ada pembicaraan. Artinya memang ya mereka sudah merasa tidak saling cocok dan kemudian ada gugatan kan begitu ya. Jadi itu berarti, bisa kami sampaikan. Jadi nggak ada kesepakatan tertulis ya Bang sebelum adanya gugatan ini? Kenapa? Nggak ada kesepakatan tertulis untuk belum ada ya, yang sepanjang yang saya tahu itu tidak ada kesepakatan kan gitu. Artinya memang mereka sudah tidak saling cocok, meminta kita untuk mengajukan gugatan. Bang, dalam arti gugatan ini sebenarnya sebelumnya tidak diketahui Sarwenda ya. Jadi Ruben menggugat atas kemauannya sendiri gitu. Kan gugat kan harus nggak perlu saling tanya kan nggak boleh kan, nggak perlu namanya istri saya tuh gugat kamu ya Ma, atau sebaliknya istri tanya saya enggak lah. Namanya gugatan itu ya dilayangkan gugatannya, kemudian orang yang digugat pasti akan tahu ada gugatan dari panggilan persidangan oleh pengadilan. Pasti kan seperti itu normal lah. Berarti momennya saat itu Ruben dan Sarwenda juga seperti itu kondisinya? Sama seperti orang lain yang mengalami proses gugatan.